Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gen Bincang. Genbi Tegal Bincang-Bincang. Oke, bersama saya Nail Hajiko dari Genbi Universitas Pekalongan. Nah, kali ini nih Kak, bincang-bincang kali ini temanya yuk kenali Genbi. Nah, kita sudah kedatangan 3 narasumber kita nih. Dari Kak Sinta dari PS Tegal. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, sudah makan ya Kak? Alhamdulillah juga itu Oke, sudah. karena gini teman-teman, kalau belum makan, kita kan pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Aduh gitu. ya Allah. Intinya jangan pura-pura bahagia ya. Ngabisin energi. Oke, yang kedua ada Kak Septi dari IAIN Pekalongan. Halo Kak Septi. Hai Sobat Gen, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah, terima kasih. Yang ketiga ada Kak Vidya dari Universitas Pekalongan. Halo Kak. Halo Kak Nailil. Halo teman-teman Genbi. Oke, nah kali ini tadi kan sudah saya jelaskan mengenai apa sih itu Genbi. Nah, coba dari Kak Sinta, Genbi itu apa sih menurut Kak Sinta sendiri? Ini pandangan umum ya. Iya. Genbi itu adalah komunitas yang di dalamnya itu isinya adalah anggota-anggota dari mahasiswa-mahasiswi yang diterima di beasiswa Bank Indonesia gitu. Nah, karena kan penerima beasiswa itu kan biasanya sudah stuck gitu kan ya, berhenti di situ. Nah, ini ketika Bank Indonesia memberikan beasiswa itu mereka harus masih ada tanggung jawab untuk masuki Mungkin yang jadi pembedanya ya antara beasiswa yang benar lain banget. gitu ya. Iya, daripada beasiswa yang lain. Iya. Menurut Kak Septi nih gimana? Oke, kalau menurut saya nih, Genbi itu kan penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, kalau di sini tuh Genbi itu fokusnya ke sosial masyarakat. Jadi yang membedakan antara Genbi dan organisasi yang lain yaitu dari cakupannya. Tentunya mereka itu fokus ke sosial masyarakat. Program-programnya pun harus menyentuh ke masyarakat. Betul, seperti itu. Kak Vidya sendiri. Sangat tepat sekali ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Sinta sama Mbak Septi. Benar, Genbi merupakan komunitas ya, kita disatukan oleh beasiswa Bank Indonesia. Alhamdulillah ketika kita sudah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, kita dipersatukan dalam Genbi dan banyak hal yang bisa kita ikuti di Genbi ini. Tidak hanya yang berkaitan dengan sosial masyarakat saja, tapi yang itu akan berdampak dengan diri kita sendiri dan itu akan terfasilitasi oleh Bank Indonesia. Seperti itu. Ya, Oke, betul. Kak. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu Genbi? Terus keuntungan apa saja yang sudah kita dapatkan ataupun MOU antara kita penerima beasiswa sama dari Bank Indonesia sendiri? Bisa siapa dulu? Kak Septi mungkin? Oke, kalau saya pribadi nih yang Iya. udah masuk ke Genbi. Banyak sih keuntungannya, ya salah satunya mimpi saya nih buat masuk ke Bank Indonesia itu tercapai. Alhamdulillah Ke banget. kantornya gitu? Iya betul, Oh, ke iya. kantor Bank Indonesia Tegal, nggak usah jauh-jauh dulu. Itu salah satu mimpi saya jauh sekali, pengen rasanya tuh masuk ke dalam Bank Indonesia. Dan dengan adanya Genbi ini, kita bisa masuk ke sana. Dan nggak semua orang, tidak semua mahasiswa itu bisa masuk ke Bank Indonesia. Nah, keuntungannya ya seperti ini, kita sebagai anak Genbi itu bisa masuk ke Bank Indonesia. Kak Sinta bagaimana? Keuntungannya yang pastinya satu, banyak banget yang kita dapat. Cuman ya mungkin ini nanti bakal dijelasin juga sama Vidya. Itu yang pastinya tentunya kita ada relasi teman. Nggak hanya dari universitas kita sendiri gitu. Jadi ada dari universitas lain, kayak kita kan udah ini ada dari Genbi Tegal itu ada IAIN Pekalongan, ada Unika, belum lagi ditambah Genbi yang di luar Jawa gitu kan. Wah, itu cangkupan temennya itu banyak banget gitu kan. Dan gitu kita bisa dapat rasa tanggung jawab gitu, kayak ketika kita mendapatkan beasiswa ini tuh apa sih yang harus kita perjuangin gitu. Tujuan kita ikut ini tuh apa kayak gitu kan. Terus ditambah lagi kita juga miliki rasa tanggung jawab gitu. Oke. Ya, jadi kenapa kita mengambil 3 narasumber? Karena memang di BI Tegal sendiri sudah bekerja sama di 3 universitas ini ya. Iya, Yeay. Oke, kalau Kak Vidya sendiri berarti keuntungannya? Keuntungan saya ikut Genbi atau jadi salah satulah penerima beasiswa Bank Indonesia, salah satunya bisa meningkatkan kemampuan public speakingnya juga sih, karena di
Genbi juga akan terfasilitasi oleh Bank Indonesia seperti yang kemarin dilakukan ya. Yes, Ada public speaking class yang dilakukan secara nasional dan itu secara virtual. Banyak banget pembelajaran yang saya dapatkan dari situ, dan mulai dari situlah belajar gimana sih cara public speaking yang baik, gimana cara menghadapi kegrogian atau terlalu banyak menggunakan kata itu kan menunjukkan grogi gitu ya. Nah, itu juga salah satu hal yang menurut saya itu kelihatannya sepele tapi itu benar-benar bermanfaat sekali untuk kita ke depannya. Seperti itu. Nggak semua orang bisa bicara di depan umum ya. Nah, Bener betul banget. sekali. Pasti ada aja kayak yang bikin grogi gitu kan ya. Kayak gini aja udah grogi loh. Kadang orang kita ngobrol sama orang yang belum kenal aja kadang dretek gitu ya. Iya. Apa sih dretek? Grogi gitulah ya. Iya betul sekali. Dan seringnya itu kalau udah di depan itu kayak udah ngeblank aja gitu. Iya. Padahal udah disiapin lalu ini Iya, materinya ini. Saya waktu udah di depan apa ya? Apa ini? Bener sih. Nah, itu mungkin masih bisa kita bisa bedakan antara mahasiswa yang biasa sama penerima Genbi. Itu bisa jadi keunggulan kita sendiri Iya, ya kan? betul. Iya, betul Poin sekali. plus. Ya. Poin Poin plus plus. banget. Banyak ilmu baru lah di Genbi. Banyak banget. Oke. Nah, gitu nih teman-teman, sobat Genbi. Bagaimana keuntungan ikut Genbi dan apa itu Genbi sendiri? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, apa sih tahapan apa saja yang bisa kita lalui untuk menjadi penerima beasiswa Genbi seperti itu, Kak? Kak Sinta, silakan. Oke, sebenarnya sih banyak banget ya. Kalau kita itu biasanya di universitas itu kan kayak ada yang namanya pemberkasan dulu, Iya. pemberkasan. Lalu habis itu ada yang namanya wawancara juga. Itu udah ke tahap selanjutnya, lalu baru kita bisa diterima atau tidaknya di beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, kalau dari kita sendiri itu kan pasti ada yang namanya pemberkasan nih. Ini aku Iya. jelasin dulu pemberkasan. Jadi lumayan banyak untuk pemberkasan, tergantung dari universitasnya masing-masing gitu. Iya, Kalau betul. di UPS sih ada beberapa hal yang memang mungkin di universitas kayak IAIN sama Unikal juga kayak nggak ada. Nah, contohnya nih kayak KRS semester ganjil gitu, semester sebelumnya KRS, KHS atau nilai transkripnya gitu, terus sama bukti registrasi akademik, fotokopi KTM, KTP, terus surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain, SKTM, motivation letter. Nah, ini yang nanti bakal dijelasin ini karena ini penting banget motivation letter. Oke. Terus rekomendasi dekan dari fakultas kita masing-masing, tokoh masyarakat, surat pernyataan bersedia aktif di Genbi, mengisi resume pribadi, sama ada SK organisasi sama mungkin sertif jadi aktif organisasi gitu. Iya, berarti memang harus ikut organisasi sebelum Ini. Mungkin itu bisa jadi poin plus. Jadi kayak ketika nggak ada SK organisasi gitu, itu bisa menjadi poin plus karena kan di situ juga dilihat karena ada teamworknya kah atau tidak, itu bisa terlihat dari organisasi itu. Nah ini aku juga mau ngingetin lagi kayak kan di sini kayak ada surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain gitu sama surat kegiatan bersedia aktif di Genbi. Nah itu semua bermaterai. Ketika semua itu bermaterai, itu kan otomatis kita harus mengikuti rules yang ada di situ, benar kan? Nah itu jangan sampai lupa, kalian itu harus benar-benar bersedia aktif di Genbi karena kalian sudah ada bermaterai, itu udah tanda tangan di atas materai. harus bertanggung jawab gitu ya. Tapi memang sebenarnya kalaupun kita tidak ada materai juga tetap harus ada tanggung jawab gitu di situ. Dan Genbi itu asik kok, nggak membebani. Oke, teman-teman sudah ada pandangan nih mengenai tahap yang pertama, tahap administrasi. Selanjutnya itu tadi saya tertarik sekali dengan motivation letter, Kak. Iya, bener motivation banget. letter. Nah, ini mungkin akan dijelaskan sama Kak Fit. Iya, motivation letter itu apa sih? Isinya apa? Poin pentingnya itu apa? Seperti itu, Kak. Oke, untuk motivation letter ini juga menjadi salah satu syarat administrasi yang penting banget ya, harus penting kita banget. lengkapi. Beda dengan beasiswa lain yang mungkin nggak ada motivation letter. Seperti berbagi pengalaman saja ya, saya dulu dapat beasiswa dari Universitas Pekalongan sendiri dan PPA nggak ada yang namanya motivation letter. Jadi kita hanya mengumpulkan syarat-syarat KTP dan lain-lain. Untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri itu berbeda, kita harus mengumpulkan motivation letter di mana surat motivation letter ini akan sangat berpengaruh ketika tahap wawancara nanti. Jadi di sini teman-teman perlu untuk menyertakan apa sih alasan teman-teman mendaftar beasiswa Bank Indonesia, kemudian teman-teman juga menyertakan kontribusi apa sih
yang bisa teman-teman lakukan untuk Genbi ke depannya. Oke, kontribusi ini nggak perlu yang terlalu muluk-muluk nih. Nggak usah, kalau saya dapat beasiswa Bank Indonesia, saya akan merubah perekonomian di universitas. Nggak mungkin kan, ya kan? Nah, besar. terlalu muluk-muluk sekali. Perekonomian di dunia. Betul sekali. Nah, untuk ini teman-teman bisa berikan atau cantumkan hal-hal yang misal nih, kalau saya menerima beasiswa Bank Indonesia, saya akan berkontribusi dengan cara misal saya akan mengadakan kegiatan ini di Genbi, misal kegiatan bantuan sosial ke masyarakat atau turun ke masyarakat untuk membangun bina desa seperti itu, hal-hal kecil tapi sangat memiliki nilai yang tinggi lah. Nah, di sini juga yang perlu diketahui sama teman-teman juga ya, untuk motivation letter jangan sampai ya nih misal kita lagi pemberkasan ya Kak Sinda ya, terus buru-buru banget, aduh waktunya cuma tinggal 2 hari nih, ya udah deh motivation letternya saya copy paste aja dari Google. Banyak nih motivation letter buat daftar beasiswa Bank Indonesia, banyak kan ya yang ada di Google. Banget. Di Google udah berkeliaran di mana-mana itu. Iya, banyak banget. Kita search 1 kali udah langsung tampil banyak banget. Nah, tapi teman-teman jangan sampai teman-teman hanya kopas dari Google itu, kemudian teman-teman masukkan motivation letter itu sebagai berkas, karena itu bakal jadi bumerang buat teman-teman sendiri. Soalnya nanti ketika wawancara, salah satu yang dijadikan acuan itu di motivation letter itu. Jadi kalau menurut saya sih baiknya misal nih waktu tinggal 2 hari, teman-teman bisa buat 1 hari aja sebenarnya cukup motivation letter, karena motivation letter itu kan tidak terlalu panjang. Dan salah satu poin penting juga untuk membuat motivation letter, teman-teman nggak perlu yang terlalu panjang lebar sekali jabarin tentang diri teman-teman sendiri, kayak di CV ditulis semua di motivation letter, saya pernah ini, tapi cukup hal basic atau hal yang paling selaras dengan beasiswa Bank Indonesia itu yang disebutkan, kemudian nanti teman-teman jabarkan kontribusi apa yang akan dilakukan, seperti itu. Betul. Duh, kayaknya itu ribet sekali ya motivation letter. Gimana? Ribet apa enggak, Kak? Ya dari hati aja lah. Kalau buat motivation letter itu harus sesuai dalam diri sendiri, harus sesuai hati kita masing-masing ya. Harus jujur ya, kita harus jujur dengan tulisan kita. Betul. Jadi kayak apa ya, ketika kita mau udah menentukan bahwa kita mau ikut ini, ya kita harus ada tujuan, dan itu tujuan itu tercantum tercantum di situ. Penting lah motivation letter itu, kayak motivation letter itu menunjukkan diri kamu gitu loh. Itu diri kamu di dalam tulisan itu gitu loh. Berarti berkas tersulit itu apakah motivation letter saja atau memang bukan tersulit, mungkin terribet gitu ya, lebih ribet dari yang lainnya? Apakah ada yang lain seperti itu, Kak? Mungkin bicara pengalaman dari setiap kakak-kakak penerima beasiswa Genbi ini. Kalau Kayaknya dari Mbak Septi dulu. Iya, Mbak. Coba Mbak. Dari saya nih. Udah yang 2 periode soalnya. udah paling sepuh gitu ya. Paling sepuh kayaknya. Aduh, Ayo. sepuh, tetap jiwanya tetap muda ya. Iya dong. Kalau saya pribadi ya, antara jujur nih, jujur. Dalam pemberkasan itu saya mengalami kayak apa ya, perjuangan. Dulu kalau yang periode pertama 2019, saya berjuang karena dulu kampus banjir ya. Itu dulu bener-bener, saya kan Pemalang nih, kampusnya di Pekalongan, jadi kayak bolak-balik ke balai desa buat nyari kayak SKTM, terus juga sama penghasilan orang tua, itu yang memang perlu di balai desa. Jadi aku pulang dan di sana tutup nih, aku harus balik lagi ke Pekalongan nunggu besok. Giliran hari terakhir nih, itu hari terakhir pengumpulan, saya tuh dari rumah ambil dan di kampus banjir. Di situ kayak perjuangan banget karena harus ngumpulin berkas sama banjir-banjiran di kampus gitu kan. Kemudian kalau yang periode kedua itu masih tetap sama dengan SKTM dan penghasilan orang tua, karena perlu ke balai desa yang lagi dan lagi adalah tutup, karena kan kita masih kuliah ya, jadi susah buat pulang ke rumah, apalagi Pemalang perlu waktu gitu kan. Itu paling susah, sampai hampir nyerah gitu, kayak pengen udahlah cukup berhenti ya, udah capek gitu loh, harus pulang bolak-balik dari Pekalongan ke Pemalang. Tapi mikir lagi, ini udah setengah jalan gitu, kayak udah berjuang, jangan sampai berhenti di tengah jalan, harus tetap diteruskan gitu ya. Alhamdulillah hasilnya
sampai sekarang masih tetap di sini gitu. Dua semangat periode sekali. nih teman-teman. Iya. Jadi, bisa dicontoh. Kalau nggak ada perjuangan itu, Mbak Septi nggak bakal ada di Dari sini. sini ya. Jadi harus tetap semangat berjuang aja, jangan berhenti di tengah jalan. Oke, kalau Kak Vidya sendiri, Hampir sama perjuangannya itu di SKM, karena dulu waktu pendaftaran, waktu saya magang di puskesmas di Pekalongan, dan itu shift kan nggak ada shift seperti rumah sakit, jadi hanya pagi. Pulang itu jam 2, jadi jam 2 saya harus ke Pemalang, sedangkan biasanya desa. sampai balai desa itu tutup, jadi di situ saya harus berjuang untuk gimana caranya saya tetap dapat SKTM Iya, itu betul. untuk daftar beasiswa Genbi. Rela bolak-balik. Rela bolak-balik. Jadi Oke. jam istirahat saya minta izin untuk pulang ke Pemalang Betul. dan harus nyampe ke puskesmas lagi jam 1. Harus berkorban tenaga sama waktu Nah, tentunya ya. betul sekali. Dan itu saya harus ngomong dulu ke salah satu pegawai di situ untuk saya mohon sekali di jam setengah 12 jangan tutup dulu, saya mau ke situ kayak gitu ya ampun, sampai bilang janjian seperti itu, itu. ya Iya. Gimana Mantap, caranya mantap. untuk tetap dapat berkas itu dan kita daftar besok. iya, dan akhirnya memang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya, betul benar. sekali. Benar banget. Kak Sinta sendiri mungkin ada kesan yang berbeda atau perjuangan yang berbeda selain dari SKTM gitu? Kalau perjuangan yang berbeda itu mungkin sama sih, sama di SKTM, tapi ada tambahannya lagi. Kalau Mbak Septi sama Mbak Widya itu kan SKTM dengan Penghasilan. bolak-balik. Oh iya, gitu. bolak-balik Pemalang, Pekalongan. Pemalang, Saya juga- Pekalongan gitu Ah, ya. Pemalang, Pekalongan. Kalau Betul. saya kan emang Tegal dan kebetulan balai desanya deket gitu. Jadi emang tetap disusah-susahin lah, kayak ya mungkin ditanyain detail buat apa Mbak? Kan kamu gini gitu-gitu Iya. lah biasa. Ya, itu ditambah lagi kalau di UPS itu tuh ada yang namanya kayak surat keterangan bebas narkoba juga gitu. Itu emang khusus kayak untuk UPS gitu kan. Nah itu kita juga harus beli alatnya, harus ke BNN, nungguin gitu kan. Harus Ya, tes dulu ya. harus tes dulu gitu. Kalau di IAIN berarti nggak ada. Nggak ada tes narkoba. Ya, di Unikal juga nggak ada ya? Kak? Enggak ada. Mungkin menyesuaikan masing-masing kampus. Iya, sesuai menyesuaikan keperluan kampus masing. itu sih yang paling inget gitu, yang paling Memang semua itu harus diperjuangkan. Perjuangkan. butuh perjuangan Iya. ya. Seperti memperjuangkan dia gitu, Pak. Iya. Dia jadi perjuangnya. Dia yang diperjuangkan Masa malah Genbi pergi. enggak? Beasiswa itu. Oh. Aduh. Curhat nih. Nah, tadi udah sampai ke tahap administrasi, yang kedua ke wawancara nih, Kak. Sistemnya itu seperti apa nih? Ada Kak Septi yang sudah 2 periode mengikuti beasiswa Genbi, itu bagaimana sistemnya, Kak? Oke. Aduh. Bukan suhu. Oke. Lebih pengalaman. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberi kesempatan ya, kepercayaan bisa 2 periode di Genbi. 2 periode itu dengan 2 pengalaman sistem wawancara yang berbeda. Kalau dulu 2019 itu saya offline, jadi ke Bank Indonesia langsung. Itu dulu rombongan lah sama anak-anak yang lain buat wawancara ke sana. Kita dikumpulin dalam satu meeting room gitu. Nanti sistemnya itu bergilir, jadi pakainya kloter-kloter. Satu kloter itu 2 anak. Dan di sana kita banyak lah ditanyain wawancara, interview gitu. Terus kalau yang online itu kalau saya sendiri sih pakai video call WhatsApp. Tapi yang lain juga ada yang melalui Zoom, ada juga yang voice juga ada. Jadi masing-masing tergantung wawancara gitu. Dengan pengalaman yang beda-beda lah tentunya antara yang offline dan online. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau offline nih, asik sih sebenarnya, asik bisa ketemu sama bapak-bapak dan ibu-ibu pegawai Bank Indonesia. Harus langsung loh tatap muka sama mereka, itu lebih lebih bermakna gitu. Terus groginya lebih tinggi. Adrenalinnya terpacu. Ya, kayak panas Bisa dingin. menantang Iya, banget gitu ya. Iya bener, kayak dingin semua tuh badan karena mau diwawancara sama orang penting gitu. Betul. Kalau online sih menyesuaikan aja sama yang mau wawancarai. Alhamdulillah sih waktu itu fleksibel ya, nggak terlalu tegang kayak waktu offline gitu sih. Ya, berarti mempunyai adrenalin tersendiri. Iya, Nah, itu betul. apa saja yang ditanyakan itu bagi penerima teman-teman nih yang calon penerima beasiswa nih? Oke. Materi apa saja yang akan ditanyakan pada saat wawancara? Ya, betul. Ini sih kalau ini bener-bener tahap terakhir banget ya, Kak. Iya. Tahap terakhir buat kita masuk ke Genbi. Langkah terakhir nih udah di depan mata, yaitu wawancara. Karena kan kita udah lolos administrasi, terus ke wawancara. Dan
yang mewawancarai langsung itu dari pihak Bank Indonesia, ya kan. Itu materinya itu perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu harus mengenali apa itu Genbi. Jadi sebelum kalian terjun ke Genbi harus tahu dulu nih, ya kan Kak, apa sih itu Genbi? Harus tahu. Jadi Genbi itu ngapain gitu. Terus yang kedua harus tahu bank sentral. Ke bank sentralan itu harus tahu, penting karena kan kita di sini sebagai apa ya, wadahnya Bank Indonesia, sebagai komunikasinya Bank Indonesia gitu ya, harus tahu. Terus juga kebijakan Bank Indonesia, terutama yang baru-baru diterapkan, apa sih? Karena kan tiap tahun pasti ada kebijakan-kebijakan baru dari Bank Indonesia. Itu harus update gitu. Dan tentunya Sobat Gen jangan sampai lupa loh, harus tahu siapa Gubernur Bank Indonesia. Oh iya, ya kan? itu jelas banget. Itu ya karena itu pasti ditanyain siapa sih Gubernur Bank Indonesia, Iya, jadi benar. harus tahu. Harus Siapa itu, Kak? penting. Pak Peri. Peri itu, Warjio. Bapaknya. Waktu itu bener-bener deg-degan banget ya, karena ditanya, aduh takut nih kalau nggak bisa jawab siapa sih Gubernur Bank Indonesia. Ayahanda, gitu. wah, Iya, iya. Ayahanda. Ayahanda kita Pak Peri Warjio ya. Kemudian selain itu terkait yang secara umumnya ya, terkait bank sentral dan Genbi. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan nih tentang yourself, diri kamu. Nah, ini berkaitan dengan motivation letter yang tadi dijelaskan sama Mbak Vidya ya, Mbak. Jadi itu pentingnya kenapa motivation letter harus dibuat berdasarkan diri kamu, berdasarkan hati kamu, karena di wawancara ini tuh bakal ditanyain apa sih kegiatan sehari-hari kamu, terus apa sih organisasi yang kamu ikutin di rumah ataupun di kampus gitu kan, terus apa sih kelebihan dan kekurangan. Nah, itu kelebihan dan kekurangan kamu tuh apa sih gitu. Terus kalau kamu dapat beasiswa itu nanti mau ngapain gitu loh, nanti kedepannya itu mau apa, terus cita-cita kamu tuh apa, itu tuh pasti ditanyain. Jadi pokoknya harus jawab jujur aja, diri kamu, tentang kamu itu harus dijawab, dan jangan lupa tentang bank sentral, itu paling penting gitu sih. Organisasi lah itu pastikan dari teman-teman tidak mengikuti organisasi mengalami mental mental down gitu ya. down. Aku nggak ikut. Insecure. Ah, gitu. insecure ceritanya, insecure. Insecure. Nah, itu apakah ada di kampus masing-masing penerima beasiswa itu tapi tidak mengikuti organisasi kayak gitu? Karena kan memang itu bukan hal yang harus jadi nomor satu, akan tapi itu juga penting Jadi loh poin bagi penting. penerima Iya, beasiswa. Bener sih. Tapi memang ada pengalaman lah di lapangan, di organisasi, baik itu di kampus ataupun di rumahnya masing-masing. Kadang kan Karang Taruna atau IPNU dan lain sebagainya, organisasi yang di rumah gitu sih. Oh iya, berarti memang tidak harus Nggak harus serta-merta yang- organisasi di iya, kampus gitu iya, ya. iya. Di rumah boleh, di kecamatan boleh, Iya. di desanya boleh, Boleh pokoknya banget. boleh semua Ya, gitu. karena kan di sini yang ditekankan Genbi itu kan dia yang berorganisasi dan sosial masyarakat, terjun langsung ke Sosial, masyarakat. Jadi perlu anak yang berorganisasi tentunya. Itu poin pentingnya. Nah, itu tuh untuk Sobat Genbi semua sudah tahu tahapan apa saja yang dapat kita lalui untuk menjadi penerima beasiswa Genbi. Nah, untuk kali ini kita harus membahas mengenai tips and trick bagaimana kita harus lolos beasiswa Genbi biar intinya menambah CV kita lah. CV nya dari mana? Penerima ya. Penerima Genbi gitu ya. Siapa dulu yang mau menjawab? Monggo. Masa saya terus nih, aduh. Ya, siapa dulu? Oh, safety dulu boleh, nggak apa. Aduh, tips and trick ya. Iya. Nggak usah panjang-panjang ya. Ya, Oke. singkat saja. Singkat aja sih. Kalau tips and trick nih dari saya pribadi, ya yang paling penting nih, karena yang tahap awal adalah administrasi, kemudian yang kedua wawancara. Jadi yang pertama administrasi, yang penting kalian harus melengkapi semua persyaratan administrasi biar lolos dulu dong di kampus. Iya, Kalau udah nggak lolos di kampus mana bisa wawancara, ya nggak? iya. Ya, jadi itu dulu. Yang penting berkas harus lengkap dan sesuai apa yang diharapkan, yang diinginkan sesuai ketentuan lah gitu. Kemudian ya kalau wawancara cukup apa ya? Kalau saya sih kalian cukup apa ya, jawab pertanyaan dengan tenang aja udah gitu. Jujur. Jujur pergi yang gitu. penting ya, betul. Betul. Udah sih itu aja sih kalau saya. Mungkin Mbak Sinta atau Oke, Mbak Vidya bisa Mbak Vidya menambahkan. dulu. Boleh, silakan. silakan. Kalau tips dari saya sih yang pertama kenali dulu ya, kenali. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Makanya kita udah kenal dulu jadi Kenalan dulu, sayang. sayang. Gitu kan. Jadi sekarang udah sayang nih. Sayang banget. Kompak sekali ya narasumber kita. Kenali dulu tentang tadi udah disebutkan kan
bagaimana Bank Indonesia ke Bank Sentralan, kenali dulu tentang Genbi dan juga ke Bank Sentralannya dulu. Nanti teman-teman setelah itu baru teman-teman fokus ke bagaimana memenuhi semua persyaratannya dan juga membuat motivation letter. Untuk motivation letter sendiri saya juga ada tips tersendiri sih. Teman-teman kalau mau bikin motivation letter, bikin poin per paragraf. Jadi misal nih, paragraf 1 saya mau tentang perkenalan diri. Singkat saja, teman-teman background keluarga seperti apa. Paragraf kedua baru itu teman-teman sampaikan dulu. Mungkin di situ kan ada kontribusi juga ya di organisasi. Bisa sampaikan tentang kegiatan di organisasinya dan kontribusi untuk masyarakatnya. Terus yang ketiga, teman-teman juga lengkapi dengan apa sih yang akan teman-teman berikan kepada Genbi ketika menerima beasiswa Bank Indonesia. Ketika teman-teman tergabung nih jadi Genbi seperti kita ya, apa sih yang akan dilakukan? Nah, di situ Itu pasti ditanyain ya Kak. Apa itu sih yang pasti mau ditanyain. kalian berikan untuk Genbi ya ke Iya, depannya? iya, pasti. Program apa sih yang mau kalian kasih buat Kamu Genbi? punya pandangan apa nih sama Genbi? Kan Nah, biasanya betul. gitu. Sering Iya. banget biasanya Sering saat banget wawancara. itu. saat wawancara Ada betul pasti. sekali. Wawancara. Ada. Kalau Kak Sinta sendiri nih, tips and trick. Tips and trick. Iya. Yang pasti jangan malas. Ya. Jangan malas karena jujur ya, kita itu anak-anak kayak gini tuh kadang suka udah males dulu ketika lihat Persyaratan banyak. Betul. Males itu paling susah. itu udah. paling males karena kan jujur aku juga punya temen. Jadi kayak apa sih, kayak ketika lihat pamfletnya disebar, aduh Banyak banget. aduh Banyak banyak nih. Susah. Nanti gitu. Nah, kalau misalkan pamflet ini udah keluar nih di kampus, langsung aja. Oh, yang dibutuhin ini nih, yang mudah dulu, misal kayak fotokopi KTP, KTM dan segala macam gitu, yang paling gampang digapai gitu. Udah datang nih, dikumpulin. Intinya satu, jangan males. Terus harus pede. Ketika diwawancara tuh bener-bener harus pede, gak boleh gugup. Nggak boleh Bener kan grogi nih? ya, Iya, nggak bener. boleh grogi tuh. Yang kata jadi gitu. Kadang kan kalau misalkan Betul. kita udah grogi kayak Gimana gitu. ngeblank gitu kan. Kayak, Kalau bisa satu nafas ya coba. iya, ini nama. Aduh. Nah, itu akan yang gitu. Terus dan yang pastinya itu kalian tuh harus tahu tujuan kalian ikut beasiswa ini apa. Kalian itu pahami dulu beasiswa ini tuh bentuknya seperti apa gitu. Udah gitu apa ya, kayak kalian itu nanti udah dikasih kepercayaan sama Bank Indonesia ketika kalian diterima nanti, tapi kalian gak ada kontribusi. Itu yang sangat disayangkan. Karena apa? Bank Indonesia itu kan udah percaya sama kalian nih, udah percaya nanti kalau misalkan kalian udah diterima. Ketika udah dipercaya tapi kaliannya memaksakan kepercayaan itu Kayak berkhianat pada diri sendiri ya. Iya, sakit banget kayak gitu. Nah, itu tips and triknya itu kalian harus punya tujuan kalian mengikuti beasiswa ini. Tujuan. Nah, Betul. Saya juga Goals-nya. sangat tertarik tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Septi. Kita kan ada 2 tahap nih, administrasi sama wawancara. Memang kita harus, kalau sudah administrasi ya harus fokus gitu dulu ya. Jangan mikirin nanti wawancaranya gimana. Gimana, Padahal iya. kan kita belum tahu kan. Bener. Bener ya. yang penting goals dulu. Goals dulu di bagian administrasinya, di apa namanya, berkas-berkas itu. Berkasnya. Betul. Nanti baru selanjutnya wah aku Fokus terima ke wawancara langsung deh. wawancara. Jadi satu kali fokus aja, fokus. Optimal di tiap tahapnya Nah, aja gitu ya. Bener. Kerjakan yang lebih dekat terlebih dahulu. Iya, Iya, benar. betul. Untuk terakhir closing statement bagi tiap narasumber nih. Aku dong pengen menyampaikan pesan nih dari Bang Dul. Oke. Ini tuh kayak motivasi saya nih tetap di sini dan tetap aktif gitu. Ada pesan dari Bang Dul waktu saya ikut dulu leadership camp Jateng yang ada di Bang Dul itu siapa nih? Bang Dul itu, oh ya, Iya kan? Bang Dul Ini itu ada yang baru. kayak betul. Aku Bang Dul tadi itu udah terwakilkan ya. saya juga gitu. Bang Dul Siapa ini? Senior. Oh iya, iya, maaf. Pemain film. Oh, pemain film. Itu si Dul kayaknya. Salah bukan pemain sidul Bukan ya. bukan si Dul. Oke, jadi Bang Dul itu pembina Genbi nasional. Jadi Oh. pembina Genbi ya gitu. Nasional, secara nasional gitu. Jadi waktu saya ikut leadership camp Jateng di Purwokerto, itu ada bener-bener kata yang sampai sekarang itu masih ingat di kepala, bener-bener kalau itu sebagai suatu motivasi pegangan aktif sampai sekarang di Genbi.
kalau mau ninggalin kayak inget gitu ya, kayak mau nggak aktif kayak udah nggak bisa ninggalin karena udah terngiang di telinga deh, udah terngiang di otak, itu diperhatikan ya. Jadi Bang Dul itu bilang beasiswa itu adalah hutang yang perlu kalian bayar, tapi bukan dibayar dengan uang, bayarlah dengan ide, gagasan, dan action. Itu bener-bener masih terngiang gitu loh. Bang Dul, Salam ya untuk Bang Dul. makasih loh Bang, yakin bener-bener sampai sekarang loh. Itu aku berarti ikut LC itu baru periode pertama ya, Tahun berapa itu? 2019 kalau nggak salah ya, 2019 dulu dari UPS baru-baru banget, jadi belum ada yang ikut dulu. Itu dulu, itu tuh kayak selama LC itu satu poin yang aku ambil di situ, poin itu dari pesan dari Bang Dul. Jadi kayak kalau sekarang kayak mau ninggalin ataupun kalau mau nggak aktif itu kayak terngiang loh, iya itu utang loh, beasiswa itu utang gitu loh, yang perlu kamu bayar, kamu nggak perlu bayar pakai uang gitu loh, hanya perlu ide, gagasan, sama action gitu. Jadi ya itulah motivasi. Manfaatkan Jadi juga sih. buat kalian yang pengen daftar Genbi itu jangan sampai cuma ikut-ikutan aja, tapi harus kontribusi tentunya buat Genbi Bener sekali. banget. Betul. Nah itu sih closing statement buat dari aku. Oke, untuk Kak Sinta sendiri. Kalau aku sendiri sih ada satu temanku yang bilang, ini namanya Mas, anak Genbi juga. Jadi dia tuh pernah bilang gini, kalau kamu udah nyemplung, ya sekalian aja nyemplung, nyelam aja, sekalian basah gitu. Berarti kan di sini saya langsung kayak bilang, ya kamu kalau udah ikut beasiswa ini, ketika udah diterima, ya udah nyemplung aja sekalian gitu kan. Kayak ya kamu cari ilmu-ilmu yang ada di dalam situ. Bener tadi kata yang dibilang sama Mbak Septi itu yang dari Bang Dul, ya yang dibutuhin ya action, ide sama gagasan kalian gitu. Betul. Nah, ya itu dari situ kalau kalian mau totalitas, itu salah satu totalitas sih. Kalau misalkan udah memilih jalan ini ya mending udah sekalian aja nyelam Langsung ya, gitu. nyelam udah. Langsung mau basah aja Basah sekalian sekalian. semuanya Jangan gitu tanggung-tanggung, langsung Iya, aja iya. udah. Betul sih. dari temen. Oke, sangat bagus sekali ya closing statement dari dua narasumber. Yang terakhir ini dari Kak Vidya, silakan. Oke, kalau dari saya untuk teman-teman nih calon penerima beasiswa Bank Indonesia nih, para siswa yang menggebu-gebu sekali untuk mencari beasiswa, Banyak ya. ya banyak sekali. Karena persaingannya ketat Ya, sekali ya ketat untuk banget. beasiswa Bank Indonesia. Jangan patah semangat. Kalau tidak kamu yang memperjuangkan masa depanmu, siapa lagi yang akan memperjuangkan masa depanmu? Semua berawal dari diri sendiri ya. Iya. Betul Karena sekali. memang setiap universitas itu hanya 50 kuotanya. Betul. Ya? Hanya 50. dari 50. sekian ribu ya. Tapi yang naruh berkas tuh beratus-ratus Banyak, ya kan? banyak banget. Beratus-ratus diseleksi jadi 50 orang. Jadi memang sangat beruntung sekali si penerima beasiswa ini. Iya. Nah, itulah Betul. digunakan semaksimal mungkin Mungkin. gitu kan. Bersyukur tentunya harus tetap bersyukur. Disyukuri itu, dengan disyukuri action dengan gitu ya. action, ide dan gagasannya. Mantap. Oke, Buat terima kalian kasih. deh pokoknya optimis, yakin. Ayo. Dari mimpi yang kecil akan menjadi besar. Biasanya itu memang motivasi itu kebalik-balik. Itu biasa malah menjadi itu sendiri. Menjadi perhatian gitu ya. Yes. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kita, Kak Terima Sinta, Kak kasih Septi, Kak banget. Vidya. Terima Oke, kasih Terima banget kasih juga Mbak Naili. Iya. Oke, kita pantengin terus nih IG dari Genbi Tegal. Barangkali nanti ada penerima beasiswa Genbi dari tiap kampus ya, dari 3 kampus ini yang terutama itu tetap semangat untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen menerima beasiswa Genbi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semoga bermanfaat ya guys.